Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2601. Sikap tegas Ye-san mengejutkan beberapa pria yang hadir. Kalau begitu, mari kita tunggu pacar Ye-san di sini. Aku ingin melihat pria mana yang sangat beruntung disukai oleh Nona Ye-san, kata Brown sambil tersenyum. Tuan Brown, kamu bisa pergi dulu, kami pasti akan mencarimu nanti, kata Ye-san. Tidak apa-apa, jangan khawatir, aku baru saja sadar di sini, lagi pula, aku banyak minum di malam hari. Brown menggelengkan kepalanya. Melihat Brown dan yang lainnya tidak berniat pergi lebih dulu, Ye-san tidak mengatakan apa-apa lagi. Sekitar 5 menit kemudian, sebuah mobil hitam berhenti di depan restoran. Stephen Lin keluar dari mobil. Ye-san melihat sekilas Stephen Lin, berlari dengan penuh semangat, dan memeluk Stephen Lin. Ini adalah berapa banyak alkohol yang saya minum di malam hari, dan baunya seperti alkohol, kata Stephen Lin. Tidak banyak, sayang. Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada beberapa orang, kata Ye-san, menarik Stephen Lin ke Brown dan yang lainnya. Stephen Lin tidak menolak, tetapi mengikuti Ye-san ke kerumunan sambil tersenyum. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini pacar saya, namanya. Ye-san hendak memperkenalkan Stephen Lin, tetapi seorang pria memotongnya. Oke, Nona Ye-san, karena pacarmu ada di sini, ayo lanjutkan ke permainan berikutnya, kata pria itu. Apakah kamu akan mengubah permainan? Stephen Lin bertanya dengan heran. Presiden Brown masih ingin mencari tempat untuk minum. Ye-san menunjuk ke arah Brown dan berkata, ini Presiden Brown dari Komite Penyelenggara Penghargaan Emmy. Halo. Petik 2. Stephen Lin tersenyum dan mengulurkan tangan. Brown mengangkat dagunya sedikit, mengulurkan tangannya untuk menyentuh tangan Stephen Lin, dan segera menarik tangannya, seolah-olah dia takut tangan Stephen Lin akan kotor dengan tangannya. Ayo pergi, Nona Ye-san. Kebetulan seorang teman saya mengadakan pesta. Dia adalah tokoh besar dalam industri film dan televisi Stars and Stripes kita. Saya akan membawa Anda ke sana untuk melihat dunia. Petik 2. Kata Brown. Tidak apa-apa, kamu yang memimpin, dan kami mengikuti di belakang. Ye-san tersenyum. Ya. Brown mengangguk, menatap Stephen Lin dan berkata, pacarmu memiliki potensi besar untuk menjadi aktris baru penghargaan Emmy, kamu harus banyak mendukungnya. Itu wajar. Stephen Lin mengangguk. Setelah itu, Brown dan yang lainnya naik ke beberapa mobil mewah dan meninggalkan tempat kejadian, sementara Stephen Lin dan Ye-san melaju di belakang mereka. Apakah Emmy sudah selesai? Stephen Lin bertanya sambil mengemudi. Masih berjuang untuk itu, kata Ye-san. Apakah kamu senang makan dengan orang-orang ini di malam hari? Stephen Lin bertanya lagi. Tidak buruk. Beberapa dari orang-orang ini adalah kritikus, dan beberapa senior di industri ini. Mereka semua cukup bagus, kata Ye-san sambil tersenyum. Itu bagus. Stephen Lin mengangguk dan tidak bertanya lagi. Ye-san melihat keluar jendela dengan gugup. Nyatanya, apa yang dia makan malam ini tidak membuatnya sangat bahagia, karena orang-orang itu berperilaku tidak senonoh di meja dan sering membuat lelucon yang penuh warna. Dia tidak tahu apa maksud orang-orang ini, terutama Brown, yang hampir berkata bahwa dia harus tidur dengannya. Sebagai seseorang yang bekerja di industri hiburan, Ye-san tahu bahwa di balik apa yang disebut hadiah utama ini, selalu ada transaksi kekuasaan dan seks yang tersembunyi. Apa yang dia temui sekarang juga merupakan pengalaman banyak orang, jadi prosesnya makan adalah kesabaran atau kesabaran. Entah dia berpura-pura gila, seluruh prosesnya tidak nyaman, tetapi dia tidak bermaksud memberitahu Stephen Lin tentang hal-hal ini, karena dia tahu bahwa Stephen Lin sangat posesif. Jika dia memberitahunya, penghargaan Emmy pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan kru mereka,
tidak ada hubungannya dengan itu. Ini adalah sesuatu yang dilarang Ye San untuk tampil. Acara TV pertamanya dinominasikan untuk penghargaan setinggi itu. Dia harus memenangkan penghargaan ini untuk membuktikan kemampuannya kepada semua orang, dan pada saat yang sama memberitahu Stephen Lin bahwa dia tidak hanya sebuah fase. Kuharap itu bisa menjadi kenyataan. Ye San berpikir diam-diam. Tidak lama kemudian, mobil Stephen Lin melaju ke sebuah manor mengikuti beberapa mobil mewah di depannya. Manor itu sangat besar, dan setelah melewati jalan gunung yang berliku beberapa saat, sebuah rumah besar muncul di depan Stephen Lin ketika dia datang ke lereng gunung. Ada banyak mobil mewah yang diparkir di depan pintu rumah, lampu terlihat remang-remang di dalam rumah, dan musik merdu terdengar dari dalam rumah. Bab 2602. Stephen Lin memarkir mobil dan keluar dari mobil. Brown dan yang lainnya juga turun dari mobil saat ini dan berdiri di pintu masuk rumah. Ye San dengan cepat meraih tangan Stephen Lin dan berjalan menuju Brown dan yang lainnya. Pemilik di sini bernama Sophie, seorang kapitalis top di Stars and Stripes, dengan aset lebih dari 100 miliar dolar AS. Dia juga salah satu juri Emmy Award kami. Dia adalah teman baik saya. Dia adalah di sini malam ini. Untuk pesta, semua orang dari masyarakat kelas atas bintang dan garis kita diundang. Ye San, kesempatan seperti itu jarang terjadi. Kata Brown. Kamu San, kamu harus berterima kasih kepada Presiden karena telah membawamu ke sini, jika tidak, orang biasa tidak akan bisa menghadiri pesta sebesar ini, kata seseorang. Terima kasih, Presiden, kata Ye San sambil tersenyum. Setelah kamu masuk, kamu harus memperhatikan perkataan dan perbuatanmu, dan jangan bertindak memalukan, agar tidak membuat wajahku jelek, kata Brown sambil menatap Stephen Lin. Tidak masalah bagi Presiden Brown, Ye San dan aku akan masuk sebentar dan kemudian kembali, kata Stephen Lin. Oh, apakah kamu sedang terburu-buru? Ye San, ini adalah kesempatan untuk berhubungan dengan kelas atas bintang dan garis kita. Kamu tidak akan melepaskannya begitu saja, kan? Kata Brown. Aku mendengarkan pacarku, kata Ye San. Brown sedikit mengernyit, tidak banyak bicara, berbalik dan memimpin orang-orang di sekitarnya ke dalam rumah. Ini adalah kesempatan untuk berhubungan dengan bintang dan garis kelas atas, mengapa kamu tidak memanfaatkannya? Stephen Lin berkata kepada Ye San dengan bercanda. Aku mengendalikanmu, apa yang kamu lakukan dengan hal-hal ini? Ye San berkata dengan ekspresi ambigu. Bicaralah seperti yang kamu katakan, mengapa kamu perlu menekankan aksennya? Tanya Stephen Lin. Tebak sendiri. Ye San tersenyum. Aku tidak menebak, ayo pergi, kata Stephen Lin, memimpin Ye San ke rumah besar di depannya. Memasuki rumah, Stephen Lin melihat banyak orang berpakaian memegang gelas anggur di tangan mereka. Orang-orang ini tersebar di sekitar ruang tamu dan mengobrol berpasangan atau bertiga. Sebuah band sedang bermain di salah satu sisi ruang tamu. Brown sepertinya mengenal semua orang di sini, dan menyapa semua orang begitu dia masuk. Stephen Lin dan Ye San tidak mengenal siapapun di sini, jadi mereka masing-masing mengambil segelas sampanye dan menyingkir. Yang disebut pesta kelas atas seperti ini. Bukankah hanya minum, mendengarkan musik dan mengobrol? Ini mirip dengan kita, bisik Ye San. Inti dari sebuah pesta adalah perilaku sosial. Apakah itu kelas atas, kelas menengah, atau kelas bawah, esensinya sebenarnya sama. Perbedaannya terletak pada hal-hal yang dangkal, seperti sampanye yang Anda pegang. Segelas sampanye berharga setidaknya puluhan ribu dolar, kata Stephen Lin. Mahal sekali. Ye San bertanya dengan heran, melihat paling banyak satu atau dua sampanye di depannya. Tentu saja. Stephen Lin menyesap sambil tersenyum, lalu berkata, tapi di lingkaran ibu kota kekaisaran, hal semacam ini tidak dianggap sebagai yang teratas. Lingkaran, bisakah kamu? Tanya Ye San. Jika ada kesempatan, kata Stephen Lin. Keduanya sedang mengobrol di sini,
dan seseorang yang pernah makan malam dengan Ye San sebelumnya datang. Presiden Brown meminta Anda untuk bersulang Tuan Sofik, Nona Ye San. Tuan Sofik bukan hanya juri kami, tetapi juga sponsor terbesar penghargaan Emmy kami. Anda harus segera berbicara dengan Tuan Sofik minum lebih banyak. Dikatakan. Oke. Ye San mengangguk, menarik Stephen Lin untuk mengikuti pengunjung, tetapi pihak lain berkata, sebaiknya kamu tidak membawa pacarmu ke sana. Mengapa? Ye San bertanya dengan curiga. Tuan Sofik sangat muak karena orang-orang membawa orang yang tidak relevan kepadanya, kata pihak lain. Tapi pacarku bukan. Ye San ingin menjelaskan, tetapi Stephen Lin berkata sambil tersenyum, pergilah, aku hanya bisa berdiri di sini. Apakah kamu tidak ikut denganku? Ye San cemberut, bertanya sedikit dirugikan. Ini interaksi sosialmu. Aku tidak terlalu banyak berpartisipasi. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Baiklah kalau begitu. Ye San mengangguk, dan mengikutinya ke sisi lain aula. Stephen Lin melihat seorang lelaki tua botak berdiri di sana dari kejauhan, dan Brown serta yang lainnya sedang berbicara dan tertawa di sekitar lelaki itu, dan tampaknya lelaki itu adalah Sophie. Stephen Lin tidak mengenal Sophie, dan dia tidak punya ide untuk berteman dengannya. Bagaimanapun, ini hanyalah orang kaya dengan aset 100 miliar dolar AS, dan dia tidak berada di lingkaran yang sama sebagai buaya keuangan dengan 500 miliar dolar AS. Ye San dibawa ke depan Sophie dan mengobrol dengannya. Pada saat yang sama, seorang pria berjalan ke sisi Stephen Lin. Stephen Lin mengenali orang ini, yang merupakan salah satu dari kelompok yang makan malam dengan Ye San sebelumnya. Nama saya Shaq, siapa namamu? Tanya pihak lain kepada Stephen Lin. Panggil saja aku Lin, kata Stephen Lin. Lin, apakah ini nama belakangmu Longguo? Tanya orang bernama Shaq. Ya, Stephen Lin mengangguk. Pacarmu Ye San sangat baik. Dia memiliki kemampuan akting dan masih muda. Kamu sangat beruntung, kata Shaq sambil tersenyum. Aku juga berpikir begitu, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Prospek masa depannya sangat bagus. Jika dia dapat memperoleh bantuan dari orang-orang bangsawan, dia pasti akan menjadi aktris kelas 1 di kerajaan naga Anda menuju internasional, kata Shaq. Terima kasih atas pujiannya, kata Stephen Lin. Sejujurnya kawan, malam ini adalah malam yang sangat besar untuk pacarmu. Saya pikir jika kamu melakukan yang terbaik, jangan tinggal di sini, itu dapat mempengaruhi dia di pesta ini penampilan. Kamu tahu, wanita, kalau pacarnya nggak ada, performanya jadi lebih bagus, ujar Shaq. Mendengar kata-kata Shaq, Stephen Lin menunjukkan ekspresi setengah tersenyum di wajahnya. Bab 2603. Aku tidak begitu mengerti apa yang kamu maksud dengan itu. Stephen Lin memandang Shaq dan berkata, apakah kamu tidak mengerti? Shaq sedikit tidak puas dengan ketidaktahuan Stephen Lin. Dia melirik Ye San di kejauhan dan berkata, sekarang, pulanglah dan tunggu Nona Ye San di rumah. Ini adalah hal terbaik untuknya. Baiklah, dengan cara ini, Nona Ye San dapat mengobrol lebih baik dengan Sophie dan Presiden di sini, seperti merencanakan masa depan, dan Anda pasti tidak akan dapat membantu dengan hal-hal ini. Menunggu di sini, Stephen Lin bertanya. Bayangkan saja, semua orang mengobrol dengan gembira dengan Mes Ye San, dan bahkan membuat beberapa lelucon yang tidak berbahaya, tetapi pacar Mes Ye San sedang menonton dari pinggir. Pikirkan tentang hal ini, bisakah semua orang melepaskan obrolan? Tanya Shaq. Apa maksudmu dengan melepaskan obrolan? Stephen Lin bertanya. Mendengar kata-kata Stephen Lin, Shaq mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu tidak mengerti masalah antara pria dan wanita, atau kamu pura-pura tidak mengerti? Untuk berbicara dengan pacar saya tentang hal-hal dalam skala yang lebih besar, sebaiknya saya tidak berdiri di samping dan menonton, apakah itu akan memengaruhi kinerja mereka. Bahkan pernah melihat beberapa suami yang ingin istrinya lebih terkenal dan mengirim istrinya ke tempat tidur produsen.
Anda harus mengerti bahwa selama Anda terkenal, Anda dapat menghasilkan uang. Selama Anda menghasilkan uang, beberapa hal harus dilakukan tutup mata. Kata Shaq, apakah kamu mengirim istrimu ke tempat tidur produser? Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak pernah melakukan hal seperti itu. Kata Shaq dengan marah. Lalu bagaimana kamu tahu dengan jelas? Kamu pasti telah memberikan istrimu kepada produser untuk ditiduri, dan kamu mungkin juga tidur dengan orang lain, tetapi selama kamu tidak menganggap topi hijau itu jelek, maka kamu benar-benar jangan pedulikan ini, kata Stephen Lin. Kamu bajingan. Aku datang ke sini dengan niat baik untuk menunjukkan jalannya, tetapi kamu mengatakan ini, lupakan saja, biarkan saja. Jika Ye San tidak akan memenangkan penghargaan di masa depan, jika dia tidak bisa menjadi bintang internasional, maka aku hanya bisa menyalahkanmu. Seperti yang kekatakan, dia menatap Stephen Lin dengan kesal, seolah-olah Stephen Lin telah tidur dengan istrinya, lalu berbalik dan pergi. Stephen Lin menyeringai di wajahnya. Dikatakan bahwa lingkaran hiburan sangat tidak membuahkan hasil, tetapi yang tidak dia duga adalah lingkaran hiburan Stars and Stripes begitu berbuah. Apa yang dikatakan Shaq sangat halus, tetapi intinya adalah membiarkan dia pulang dan membiarkan Ye San tinggal di sini bersama Brown dan yang lainnya. Adapun apa yang harus dilakukan dengan mereka, maka Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu ketika Anda pulang. Stephen Lin tidak tahu apakah hal semacam ini terjadi di Longguo, tapi setidaknya itu tidak terjadi di lingkarannya, dan dia tidak mendengar ada yang membicarakannya. Dari sudut pandang ini, lingkaran hiburan kerajaan bintang dan garis harus jauh lebih kotor daripada lingkaran hiburan kerajaan naga. Tidak jauh dari sana, Sophie berkata kepada Ye San dengan senyum di wajahnya, drama TV Nona Ye San sangat bagus. Saya pikir dia sangat mungkin memenangkan penghargaan kali ini, bukan begitu, Presiden Coklat? Petik 2. Mendengar apa yang dikatakan Sophie, Brown mengangguk dengan pengertian, saya juga berpikir begitu, Mes. Ye San adalah aktris yang sangat berkualitas dari kerajaan naga yang telah saya lihat selama bertahun-tahun, dan dia memiliki segalanya sekarang, hanya satu hal yang hilang. Apa? Ye San bertanya dengan rasa ingin tahu. Sumber daya, kata Brown. Sumber daya, Ye San tampak bingung. Saat ini adalah era yang memperhatikan sumber daya. Selama ada sumber daya yang cukup, bahkan sepotong kayu pun bisa menjadi bintang. Anda tidak kekurangan apapun sekarang. Yang Anda kekurangan adalah sumber daya, terutama sumber daya dari Stars and Stripes. Brown berkata dengan serius. Itu benar, tapi aku benar-benar tidak punya teman di Stars and Stripes, dan aku tidak mengenal beberapa orang, jadi sumber dayanya agak tidak mencukupi, kata Ye San. Dalam hal sumber daya, sangat sedikit orang di lingkaran hiburan Stars and Stripes yang dapat dibandingkan dengan Tuan Sophie. Brown akhirnya menggendong Sophie setelah meletakkan dasar begitu lama. Oh, benarkah? Ye San bertanya dengan rasa ingin tahu. Bab 2604. Tentu saja, Tuan Sofik adalah investor terkenal di lingkaran hiburan Stars and Stripes. Dia mengenal banyak pemimpin industri di lingkaran itu. Ada banyak selebritas yang dipromosikan olehnya, dan beberapa di antaranya sudah menjadi superstar internasional. Ye San Nona. Alasan mengapa saya membawa Anda ke sini hari ini sebenarnya adalah agar Anda mengenal Tuan Sofik. Selama Tuan Sofik bersedia membantu Anda dan berinvestasi dalam sebuah drama untuk Anda, maka Anda pasti akan masuk Stars and Stripes Kingdom dengan cepat. Tembak, kata Brown. Presiden Brown, Anda bersikap sopan. Dalam hal sumber daya, meskipun saya memiliki banyak sumber daya, saya bukan tandingan Anda, Presiden Brown. Anda adalah kritikus film paling terkenal dan profesional di Stars and Stripes kami. Yang filmnya adalah dirilis sekarang. Sungguh suatu kehormatan besar untuk mendapatkan komentar Anda. Jika Anda bisa mendapatkan pujian Anda, maka film ini pada dasarnya tidak jauh dari memenangkan penghargaan.
kata Sophie sambil tersenyum. Di mana? Anda masih memiliki lebih banyak sumber daya, Tuan Sophie, kata Brown. Sama-sama, Presiden Brown, Anda tidak buruk, kata Sophie. Kedua orang ini bernyanyi bersama, dan para aktor di sekitarnya juga mengikuti, dan mereka langsung terpesona. Tentu saja, keduanya sebenarnya sangat kuat, setidaknya di lingkaran hiburan Stars and Strippers. Jika Ye-san adalah orang kecil yang belum pernah melihat dunia, maka dia mungkin gelisah dengan kata-kata kedua orang ini dan melakukan percakapan mendalam dengan mereka di malam hari. Untungnya, ada kapitalis besar seperti Stephen Lin yang berdiri di belakang Ye-san. Di era standar emas ini, dengan Stephen Lin sebagai kapitalis besar, Ye-san berpikir bahwa sumber dayanya tidak lebih buruk dari orang lain, bahkan jika kedua orang di depannya dia hanya berpikir itu bagus untuk mengangkat satu sama lain ke langit, dan dia bisa memanfaatkan kesempatan itu, dan dia tidak punya niat untuk membuat janji fisik kepada kedua orang ini sebagai imbalan atas bantuan mereka. Melihat Ye-san tampak sedikit tenang, Sophie sedikit mengernyit dan menatap Brown. Brown memperhatikan ketidakpuasan Sophie, jadi dia berkata sambil tersenyum, ngomong-ngomong, Sophie, aku ingat rumahmu memiliki bioskop yang sangat besar. Bisakah kamu mengajak kami melihatnya? Sedikit, lalu dia mengangguk dan berkata, saya punya bioskop yang cukup besar di rumah. Jika Anda ingin melihatnya, pergi dan tonton bersama. Apakah ada bioskop di rumah? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya, kata Ye-san. Ayo pergi, Nona Ye-san, kata Brown sambil tersenyum. Oke, aku akan menelepon pacarku, kata Ye-san. Pacar. Sophie mengerutkan kening dan berkata, Nona Ye-san membawa pacarnya. Petik 2. Dia minum bersama kami di malam hari, dan pacarnya khawatir, jadi dia pergi menjemputnya, kebetulan bersama kami. Ayo ikut, jelas Brown. Oh. Sophie mengangguk dengan tenang, lalu bertanya, pacar Nona Ye-san, apakah dia dari Stars and Strippers? Atau dari Kerajaan Naga? Namanya adalah. Ye-san awalnya berencana untuk mengumumkan Lin. Nama Stephen Lin mengejutkan orang-orang di Stars and Strippers. Teman saya mengatakan bahwa jika nama Stephen Lin dilaporkan saat ini, Stephen Lin mungkin berpikir bahwa dia memiliki gagasan tentang posisi yang lebih tinggi, dan kerugiannya melebihi keuntungannya. Jadi Ye-san mengubah kata-katanya dengan tegas. Dia melakukan bisnis di Longguo, kata Ye-san. Oh, apakah dia juga ada di sana? Tanya Sophie. Ya, di sini. Ye-san menoleh untuk melihat di mana Stephen Lin berdiri tadi, hanya untuk menemukan bahwa Stephen Lin telah menghilang. Di mana dia? Tanya Sophie. Aku akan mencarinya. Ye-san dengan cepat melihat ke sekeliling aula, dan akhirnya melihat punggung seseorang berdiri di depan meja makan mengambil sesuatu untuk dimakan. Dari belakang, orang bisa tahu itu adalah Stephen Lin. Di sana, Ye-san menunjuk ke arah Stephen Lin dan berteriak. Itu benar. Sophie melirik punggung Stephen Lin, dan kemudian menatap Brown dengan tidak puas. Nona Ye-san, pacarmu sepertinya membosankan, ayo pergi dan mengobrol dengannya, kata Brown. Oke, ayo pergi. Ye-san mengangguk dengan gembira. Dia takut Stephen Lin akan berpikir bahwa dia berniat untuk menjadi superior, jadi dia tidak melaporkan nama Stephen Lin, tetapi jika orang-orang seperti Sophie yang mengenali Stephen Lin, itu cerita lain. Sambil berbicara, Ye-san berjalan menuju Stephen Lin. Apa yang terjadi di sini? Mengapa kamu membawa pacar? Tanya Sophie pada Brown dengan kening berkerut. Bukankah ini benar? Mari kita bicara dengan pemuda itu di masa lalu, biarkan dia merasakan kesenjangan dengan kapitalis besar sepertimu, dan dia secara alami akan mundur dalam menghadapi kesulitan, dan akan ada salahnya jika ada perbandingan. Kan? Kata Brown sambil tersenyum. Ya, masuk akal. Terserah kamu apakah kita bisa datang bersama malam ini. Ingatlah untuk bekerja sama denganku nanti. Sophie menepuk bahu Brown dan berkata. Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus dilakukan.
Kalau begitu aku akan terus meremehkan dan mengejek pacarnya dan mempromosikanmu, kata Brown. Yang terbaik adalah membiarkan pacarnya marah karena rendah diri. Pria yang marah karena rendah diri adalah yang paling jelek, kata Sophie. Saya mengerti ini, jangan khawatir, ini bukan pertama kalinya, saya tahu apa yang harus dilakukan, kata Brown. Ya, Sophie mengangguk, dan kemudian keduanya mempercepat langkah mereka untuk menyusul Ye-san, dan beberapa orang lainnya mengikuti. Dalam sekejap mata, Ye-san sudah tiba di sisi Stephen Lin. Sayang, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada seorang teman baru, kata Ye-san, memegang lengan Stephen Lin. Oh, Stephen Lin tersenyum, berbalik dan melihat ke belakang Ye-san. Ini Tuan Sofik, pemilik tempat ini, Ye-san menunjuk ke Sofik dan memperkenalkan. Halo. Stephen Lin mengangguk pada Sophie. Sophie mengerutkan kening pada Stephen Lin. Entah kenapa, dia merasa pria oriental di depannya sangat familiar. Bab 2605. Sialan orang oriental, mereka semua terlihat sama. Aku benar-benar tidak ingat apa-apa. Sophie mengutuk dalam hati, tetapi berkata dengan datar, halo. Halo. Stephen Lin dia mengangguk ke pihak lain. Sebelum Sophie dapat berbicara, Brown sudah mulai menyerang terlebih dahulu. Tuan Lin, Anda memiliki banyak hal di piring ini, kata Brown sambil tersenyum mengejek. Berapa? Stephen Lin menatap piringnya, dan hanya ada beberapa potong ham, sepotong foie gras, dan sepotong roti dengan kaviar di atasnya. Orang-orang yang tidak tahu mengira Anda datang ke sini untuk makan, tetapi Tuan Lin, Anda dapat mengambil dan memilih. Hal-hal di atas piring semuanya mahal. Seharusnya tidak ada di negara naga Anda, kan? Mengangkat dagunya sedikit dan bertanya jalan. Ham, foie gras, dan kaviar juga tersedia di Longguo, kata Stephen Lin. Ham ini bukan ham biasa, ini ham Iberia 5J. Hanya beberapa irisan di piring Anda akan menelan biaya ribuan dolar. Foie gras ini juga merupakan foie gras angsa putih teratas di negara parfum. Foie gras jenis ini dikenal sebagai yang terbaik dari foie gras. Untuk kaviar ini adalah kaviar terbaik yang diproduksi di negeri beruang putih. Dikenal sebagai kaviar emas, yang artinya sama berharganya dengan emas. Apakah Anda yakin benda seperti itu ada di naga Anda? Apakah Anda yakin negara juga punya? Tanya Brown. Saat ini, wajah Brown memiliki tampilan angkuh yang unik bagi orang barat. Stephen Lin tiba-tiba memikirkan sebuah wawancara yang dia lihat bertahun-tahun yang lalu. Dalam sebuah wawancara, seorang pria kulit putih bertanya kepada pembawa acara Longguo apakah ada BMW Mercedes-Benz di Longguo Anda. Ekspresi pria kulit putih itu persis sama dengan ekspresi wajah Brown sekarang. Jadi, benda-benda ini sangat berharga. Stephen Lin tiba-tiba menyadari. Tuan Lin, pacar Anda, Nyonya Ye-san, akan menjadi bintang besar di masa depan, dan dia ditakdirkan untuk menghadiri banyak jamuan mewah pada waktu itu. Anda harus menuliskan apa yang baru saja saya katakan, dan ketika Anda pergi ke jamuan makan bersamanya di masa depan, pilih saja makanan mahal ini, dan jika Anda kenyang, Anda harus bisa makan ratusan ribu dolar untuk makan, kata Brown sambil tersenyum. Masuk akal. Saya sudah mempelajarinya. Saya pasti akan makan lebih banyak nanti, Stephen Lin tersenyum. Melihat senyum Stephen Lin, Brown sedikit kesal. Apakah pacar Ye-san ini bodoh? Mengapa dia tidak keberatan dengan fakta bahwa dia mencibir padanya? Atau apakah dia hanya tidak mengerti bahwa dia sedang mengejeknya? Sophie sedikit tidak puas dengan ucapan Brown, dan merasa kata-kata Brown terlalu pendiam, jadi dia berinisiatif untuk mengatakan, jika kamu suka makan, aku akan meminta pelayan untuk mengemasnya untukmu nanti. Aku dengar kamu orang kerajaan suka berkemas. Kondisinya tidak bagus, jadi setiap kali ada yang enak, saya suka mengemasnya kembali. Dari perjamuan Longguo, beberapa orang mengemas makanan segera setelah dikirim, dan tidak memberikannya kepada orang lain,
seperti orang barbar, kata Brown sambil tersenyum. Benarkah? Nanti kamu harus berbagi videonya denganku, kata Sophie. Tuan Sophie, Presiden Brown, kami orang Longguo sangat suka berkemas, tapi itu bukan karena kondisi hidup kami buruk, tapi karena kami tidak suka sampah. Kami mengalami kelaparan lebih dari 100 tahun yang lalu, tidak cukup untuk makan, dan kelaparan di mana-mana untungnya. Yuan Gong dari langit, mari kita tidak lagi lapar, sehingga kita bisa makan dan minum yang cukup. Namun demikian, tradisi menghargai makanan selalu terpatri dalam jiwa kita. Xienong berkata, siapa yang tahu bahwa setiap potongan makanan Cina di piring adalah kerja keras. Tidak peduli apakah makanan itu berharga atau tidak, selama terlalu banyak untuk dimakan, kami akan mengemasnya kembali, dan kami pikir ini yang terbaik. Hormati makanan, Ye San berkata dengan wajah serius. Sophie dan Brown tidak menyangka Ye San akan berdiri dan membela. Tujuan utama dari apa yang mereka katakan sebelumnya adalah untuk mengejek pacar Ye San, dan kemudian membuat Ye San merasa malu dan malu pada pacarnya. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa tidak hanya saja dia tidak merasa malu dengan pacarnya, dia bahkan berinisiatif untuk berdiri dan membantah mereka berdua karena masalah pengepakan, yang sedikit mengejutkan mereka. Bab 2606. Kamu benar. Stephen Lin tersenyum dan mengacungkan jempol pada Ye San. Sangat baik untuk tidak menyia-nyiakan makanan. Brown dengan cepat bereaksi, mengangguk sambil tersenyum dan berkata, menurutku pengepakan tidak buruk, tetapi di Stars and Stripes kita bisa memasak sebanyak yang kita bisa makan. Biasanya mereka semuanya dimakan, jadi tidak perlu mengemasnya, tetapi kalian orang Longguo berbeda. Saya telah bertemu hampir semua orang Longguo. Ketika mereka pergi ke restoran, mereka suka memesan banyak hidangan. Apakah Anda bisa menyelesaikannya atau tidak? Bagaimanapun, ada terlalu banyak hidangan, dan kemudian akan ada banyak hidangan yang belum selesai untuk dikemas, yang menurut saya sebenarnya adalah pemborosan sumber daya. Saya tidak setuju dengan ini. Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, orang-orang di Longguo memesan banyak makanan karena kami sangat antusias dengan keramah tamahan. Kami berharap tamu kami dapat makan makanan sebanyak mungkin. Hari ini, jika kami memesan banyak hidangan, restoran tersebut menghabiskan banyak bahan mentah. Jika bahan mentah dikonsumsi terlalu banyak, kita harus mencari petani untuk membelinya. Semakin banyak hidangan yang kita pesan, semakin banyak pendapatan petani. Dengan cara ini, kita meningkatkan pendapatan petani terselubung. Bukan, Brown tertegun sejenak, dan tiba-tiba merasa bahwa apa yang dikatakan Stephen Lin masuk akal. Oke, kalian, buang-buang waktu membicarakan sedikit makanan. Melihat dia tidak bisa memanfaatkan makanannya, Sophie segera memutuskan untuk mengganti topik pembicaraan. Memang benar, terlalu norak untuk memakan makanan seperti ini, kata Brown sambil tersenyum. Apa yang dilakukan Tuan Lin ini? Sophie bertanya secara proaktif. Mereka yang berbisnis telah mendirikan beberapa perusahaan, kata Stephen Lin. Ternyata Tuan Lin juga berbisnis. Ini sama dengan Tuan Sophie, tetapi Tuan Sophie di depan Anda adalah orang kaya teratas di bintang dan garis kita, dengan kekayaan bersih ratusan miliar dolar. Kata Brown sambil tersenyum. Uang adalah sesuatu di luar tubuh, kata Sophie dengan ekspresi bahwa aku sama sekali tidak menyukai uang. Tuan Sophie benar-benar kaya, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Faktanya, saya pribadi tidak menganggap serius uang. Saya menyumbangkan banyak uang ke yayasan amal setiap tahun. Selain itu, saya juga akan membantu beberapa anak muda yang memiliki mimpi untuk mewujudkan impian mereka, kata Sophie. Anda harus berbisnis seperti Tuan Sophie. Ranahnya tinggi. Tuan Lin, Anda beruntung bertemu Tuan Sophie hari ini, jadi Anda harus lebih banyak mengobrol dengan Tuan Sophie, dan saya yakin Tuan I akan berinvestasi pada Anda jika saya senang, kata Brown sambil tersenyum. Benarkah? Saya kebetulan punya proyek baru-baru ini yang membutuhkan banyak uang,
dan saya agak kewalahan, kata Stephen Lin. Berinvestasi atau tidak berinvestasi adalah masalah sepele. Saya tidak akan pernah pelit dengan anak muda yang saya hargai. Sejak Anda datang ke pesta saya hari ini, demi Nona Ye-san, saya dapat membantu Anda. Proyek Anda membutuhkan berapa? Nanti, saya akan meminta sekretaris saya untuk mentransfer uang ke rekening Nona Ye-san, kata Sophie. Proyek saya membutuhkan banyak uang, kata Stephen Lin. Tuan Lin, untuk Tuan Sophie, selama itu uang, jumlahnya kecil, kata Brown. Benarkah, Tuan Sophie, apakah Anda benar-benar bersedia membantu saya? Stephen Lin bertanya dengan penuh semangat. Tentu saja. Sophie mengangguk, berpikir pada dirinya sendiri, tentu saja saya dapat membantu Anda, tetapi hanya jika Anda mengirim pacar Anda ke tempat tidur saya. Itu akan sangat bagus. Stephen Lin tersenyum berkata, perusahaan saya baru-baru ini berinvestasi dalam sebuah proyek di Afrika, dan masih ada celah dalam modal awal-awal. Awalnya saya berencana untuk menjaminkan beberapa saham, tetapi sekarang sepertinya saya tidak membutuhkannya. Petik 2. Petik 2, kata Brown. Mungkin masih membutuhkan sekitar 10 miliar, kata Stephen Lin. 10 miliar. Mendengar kata ini, semua orang di sekitar tercengang. Dolar Zimbabwe, tanya Brown. Tidak dolar. Stephen Lin tersenyum. Apa yang kamu bercanda? Kesenjangan pendanaan 10 miliar dolar AS. Berapa biaya keseluruhan proyek? Kata Brown bersemangat. Seluruh proyek diperkirakan bernilai antara 150 miliar dan 200 miliar dolar AS. Jika Tuan Sofik bersedia membantu saya, itu seharusnya cukup untuk menjual semua asetnya, Stephen Lin tertawa. Apakah kamu bercanda dengan kami? Apakah kamu akan pergi ke Afrika untuk mendapatkan bom nuklir? Sofik berkata dengan wajah cemberut. Menurut pendapatnya, kata-kata pria di depannya hanya fantasi, dan dia pasti berusaha membodohi mereka. Dengan sengaja. Pada dasarnya, kita akan membangun beberapa pembangkit listrik tenaga nuklir, kata Stephen Lin. Pembangkit listrik tenaga nuklir. Semua orang yang hadir tercengang sejenak. Pergi ke Afrika untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir. Mengapa kamu tidak berbicara tentang pergi ke bulan untuk menggali batu bara? Anak muda, tidak ada artinya bagimu untuk berbicara seperti ini. Di tempat yang begitu miskin di Afrika, kamu mendirikan sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir. Berapa harga jual listrik Anda? Berapa banyak orang yang bisa Anda jual? Anda harus memiliki logika dalam omong kosong Anda. Apakah menurut Anda kami bodoh? Sofik berkata dengan wajah gelap. Saya benar-benar pergi ke Afrika untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir baru-baru ini. Stephen Lin merentangkan tangannya tanpa daya dan berkata, jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dapat pergi dan menyelidiki. Dengan tulus menganggap Anda sebagai teman dan ingin membantu pacarmu, tapi pacarmu memperlakukannya seperti ini. Sangat mengecewakan, kata Brown dengan marah. Tuan Brown, Tuan Sophie, apa yang dikatakan pacar saya benar, kata Ye-san. Jika yang dikatakan pacarmu benar, aku akan minum air toilet terbalik di toilet. Dan benarkah, seolah-olah kita anak 3 tahun, kata Brown bersemangat. Ah, ini benar-benar terjadi. Seorang aktor di sebelahnya berkata dengan penuh semangat sambil memegang ponsel. Claire, apa yang kamu bicarakan? Brown bertanya, mengerutkan kening pada pria itu. Saya baru saja memeriksa. Long Guolin Group secara resmi menandatangani proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir dengan negara Afrika tertentu beberapa waktu lalu. Rencananya untuk membangun 8 pembangkit listrik tenaga nuklir di negara tertentu untuk memenuhi kebutuhan energi negara tertentu. Total investasi dari proyek ini diperkirakan mencapai 150 miliar dolar AS antara 200 miliar dolar AS. Stephen Lin, ketua grup Long Guolin, menghadiri upacara penandatanganan. Pria bernama Claire memandang Stephen Lin sambil berbicara,
lalu menunduk di Stephen Lin di foto teleponnya. Setelah perbandingan seperti itu, Claire membuat penemuan yang mencengangkan. Artinya, orang di foto itu terlihat persis sama dengan orang di depannya. Bab 2607. Kamu adalah orang ini. Claire mengangkat jarinya, menunjuk ke foto di telepon dan berteriak kegirangan kepada Stephen Lin. Tunjukkan padaku. Sophie berdiri di samping Claire, jadi dia mengambil ponsel Claire dari tangan Claire dan melihatnya. Melihat ini, Sophie tertegun. Pria di foto itu sedang berjabat tangan dengan pemimpin wanita dari negara Afrika tertentu, dan pria itu terlihat persis seperti pria di depannya. Stephen Lin. Mengapa nama ini begitu akrab, seolah-olah saya pernah mendengarnya di suatu tempat. Stephen Lin. Stephen Lin. Sophie diam-diam menyebut nama Stephen Lin beberapa kali, lalu pikirannya tiba-tiba berdengung. Dia akhirnya ingat mengapa pria di depannya tampak akrab. Dia adalah Stephen Lin. Stephen Lin lah yang telah beberapa kali bergesekan dengan para pemain kuat aliansi UKC di lapangan. Sophie pernah melihat berita tentang pertarungan pertukaran antara prajurit Kerajaan Naga dan prajurit aliansi UKC di TV, dan Stephen Lin, prajurit Kerajaan Naga disebutkan di dalamnya. Untuk taipan keuangan seperti Sophie, seorang seniman bela diri super tidak terlalu berharga baginya, jadi dia tidak tahu lebih banyak tentang Stephen Lin setelah melihat beritanya. Ini juga salah satu alasan mengapa dia berpikir Stephen Lin terlihat familiar, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia melihatnya. Tentu saja, alasan lainnya adalah bahwa orang Barat pada dasarnya buta terhadap orang Timur. Di bawah dua faktor ini, Sophie secara alami tidak akan dapat mengenali bahwa pemuda di depannya adalah Stephen Lin yang berkekuatan super, dan jika bukan karena berita di ponselnya, Sophie tidak akan tahu bahwa pemuda ini bukan hanya negara adidaya, dan masih menjadi chaebol super. 150 miliar hingga 200 miliar dolar AS. Investasi apa ini? Jumlah total investasi ini sudah menjadi total asetnya. Sophie tidak tahu banyak tentang Linz Group, karena industrinya tidak ada hubungannya dengan Linz Group, dan Linz Group hampir tidak memiliki nama di Stars and Stripes. Maka ketika melihat berita bahwa grup Lin akan menginvestasikan 150 miliar hingga 200 miliar dolar AS untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir di Afrika, dia tertegun. Apakah orang ini? Sophie memandang Stephen Lin dan bertanya, menunjuk ke foto Stephen Lin di ponselnya. Meskipun dia memotretku lebih tampan daripada orang sungguhan, ini memang aku. Stephen Lin mengangguk dan berkata, apa yang tertulis di atasnya? Brown bertanya dengan curiga. Dia bahkan lebih buruk dari Sophie. Sophie mengenal Stephen Lin dengan akrab, tetapi dia tidak memiliki kesan tentang Stephen Lin. Tidak peduli dengan lingkaran seniman bela diri. Lihat sendiri. Sophie menyerahkan telepon kepada Brown. Brown melihat ke telepon, dan sama terkejutnya dengan Sophie. Lin. Stephen Lin. Namamu Stephen Lin? Tanya Brown. Ya. Stephen Lin mengangguk. Perusahaan Anda adalah grup Lin. Brown bertanya lagi. Sudah jelas, kata Stephen Lin. Investasikan 150 miliar hingga 200 miliar dolar AS untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir di Afrika. Lanjut Brown. Apakah tidak ada sesuatu di dalamnya? Kata Stephen Lin. Ini. Bagaimana ini mungkin? Beritanya tidak palsu, kan? Kata Brown heran. Pada saat ini, beberapa orang di sekitar diingatkan, dan beberapa orang mengenali Stephen Lin. Pantas saja mereka tidak mengenali Stephen Lin pada pandangan pertama. Lagi pula, orang-orang ini semua berasal dari lingkaran hiburan. Lingkaran hiburan dan lingkaran prajurit adalah dua lingkaran yang sama sekali berbeda. Tidak ada reputasi. Namun, ada banyak laporan tentang Stephen Lin tentang bayangan pohon kehidupan, bahkan jika orang-orang ini belum pernah melihat Stephen Lin, mereka telah mendengar tentang orang seperti itu di beberapa laporan atau mengobrol dengan teman. Jadi saat ini ketika seseorang terus menyebut tiga kata Stephen Lin,
sedikit ingatan tentang Stephen Lin juga terbangun di benak orang-orang ini. Bukankah kamu Stephen Lin yang sendirian mengalahkan beberapa pemain top di aliansi UKC? Seseorang bertanya dengan ngeri. Ini aku. Stephen Lin mengangguk. Saya ingat beberapa bulan yang lalu, Longguo datang ke grup pertukaran seni bela diri, dan ada seseorang bernama Stephen Lin yang sangat kuat. Kata orang lain. Benar, benar, sepertinya ada hal seperti itu, beberapa bulan yang lalu. Seseorang segera menggema. Apakah kamu seorang seniman bela diri dan chaebol? Brown bertanya dengan tidak percaya. Kamu bisa mengatakannya seperti itu. Stephen Lin mengangguk. Luar biasa. Sophie menggelengkan kepalanya, dia masih tidak bisa menerima bahwa Stephen Lin adalah seorang chaebol, jadi dia mengedipkan mata pada sekretarisnya, yang segera berbalik dan berjalan ke samping. Nona Ye-san, apa yang dikatakan pacarmu itu benar? Tanya Brown. Bab 2608. Ya, Ye-san mengangguk sambil tersenyum, keterkejutan di mata orang barat yang sombong ini membuatnya merasa sangat bahagia. Ini. Brown tidak tahu harus berkata apa, dia tidak pernah berpikir bahwa pemuda di depannya akan memiliki identitas ganda yang begitu kuat. Jika itu hanya identitas seorang seniman bela diri, tidak apa-apa, lagi pula, ini adalah era standar emas, dan uang adalah raja. Hal yang paling sulit dipercaya adalah bahwa pemuda ini sebenarnya adalah seorang chaebol besar. Meskipun berita yang dia baca tidak merinci berapa banyak aset yang dimiliki orang ini, tetapi untuk dapat menginvestasikan lebih dari 150 miliar dolar AS dalam sebuah proyek, aset orang ini mutlak diperlukan. Benar, Brown tiba-tiba memikirkan sesuatu, jadi dia segera membuka halaman pencarian ponsel, dan masuk ke dalam daftar kaya dan tidak kaya. Dalam sekejap, daftar orang kaya dan tidak kaya di Kerajaan Naga muncul di halaman telepon. Brown dengan cepat mencari 10 besar dalam daftar, dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun bernama Stephen Lin, dan orang yang menempati peringkat ke-10 memiliki aset hanya 80 miliar dolar AS. Itu juga berarti aset pria bernama Stephen Lin ini pasti tidak melebihi 80 miliar dolar AS. Bagaimana mungkin menginvestasikan lebih dari 150 miliar dolar AS jika tidak melebihi 80 miliar dolar AS? Ini adalah tempat paradoks. Singkatnya, berita yang dia lihat sebelumnya pasti berita palsu. Kamu bohong, kata Brown mengangkat teleponnya tinggi-tinggi seolah-olah dia telah menemukan benua baru. Aku memeriksa daftar orang terkaya dan paling kaya, dan kamu bukan salah satu dari 10 orang terkaya di Kerajaan Naga. Mendengar perkataan Brown, Sophie segera melihat ke ponsel Brown. Ada deretan nama di telepon, tapi tidak ada yang namanya Stephen Lin. Melihat pemandangan ini, Sophie merasa lega. Karena nama Stephen Lin tidak tercantum dalam daftar kaya atau tidak, berarti berita sebelumnya adalah berita palsu. Tuan Lin, lagi pula, Anda juga adalah negara adidaya Kerajaan Naga, mewakili wajah prajurit Kerajaan Naga, mengapa Anda masih membuat berita palsu seperti itu? Beraninya Anda mengatakan sesuatu yang bernilai lebih dari 150 miliar dolar AS. Kata dengan marah, kata Stephen Lin. Bukankah ada saya? Stephen Lin bertanya dengan curiga. Berbicara secara logis, dia ada di daftar kaya atau tidak? Dia menontonnya beberapa waktu lalu, dan itu menduduki peringkat ketiga. Cari sendiri, di mana kamu? Brown mengangkat teleponnya dan menunjuk ke daftar di layar. Tuan Lin, bagaimanapun juga, Anda adalah orang yang kuat di Kerajaan Naga. Sangat memalukan untuk melakukan hal seperti itu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa lebih dari 100 miliar lebih dari 1000 yuan? Anda tidak bisa terlalu dibesar-besarkan dalam mengarang berita palsu. Kata Sophie keenteng. Ini berlebihan sampai tidak ada batasnya, dan lebih kredibel untuk menulis 1 miliar dolar, kata Brown. Banyak orang di sekitar juga memandang Stephen Lin dengan jijik. Mereka tidak menyangka bahwa Stephen Lin, sebagai pejuang yang begitu kuat, bahkan akan mengarang berita palsu di internet.
Kesombongan ini benar-benar menghina. Stephen Lin melihat daftar itu dengan curiga, lalu tersenyum. Lihat apa yang tertulis di sisi daftarmu, kata Stephen Lin. Brown melirik ke sisi daftar dengan curiga, dan menemukan kata iklan tertulis di sana. Iklan. Brown tertegun. Kamu benar-benar menggunakan pencarian Qiandu. Apakah kamu tidak tahu bahwa pencarian Qiandu memiliki mekanisme penawaran? Apa yang kamu lihat sekarang hanyalah iklan yang dipasang oleh orang lain. Jika kamu tidak percaya padaku, klik saja, kata Stephen Lin. Brown mengetukkan tangannya ke layar dengan ragu, dan kemudian halaman baru segera muncul. Ingin menjadi orang kaya di daftar orang kaya. Lalu datang dan mainkan, aku penjaga toko besar. Di dalamnya, kamu bisa menjadi salah satu orang kaya terbaik di dunia. Kata seorang pria dengan sosok kaya di salah satu sisi. Halaman melambaikan uang kertas di tangannya, dia berteriak, dan latar belakang seluruh halaman tampak seperti halaman permainan. Jika Anda ingin menemukan apa yang Anda inginkan di pencarian Qiandu, Anda harus memblokir iklan ini, kata Stephen Lin. Brown melihat ke telepon dan menemukan bahwa telepon tersebut memang macet di halaman iklan game. Jadi dia menutup halaman, lalu menarik bilah pencarian, dan setelah melewati beberapa tautan yang ditandai dengan iklan, dia akhirnya melihat tautan tanpa iklan. 2223 daftar kaya dan kaya. Brown mengulurkan tangan dan mengklik tautan ini, lalu halaman daftar singkat muncul. Brown memindai daftar, dan melihat nama Stephen Lin di tempat ketiga, dan ada catatan di belakang Stephen Lin. Stephen Lin, Ketua Grup Lin. Total aset 567,8 miliar dolar AS. Petik 2. Total aset 567,8 miliar dolar AS. Melihat kalimat ini, Brown merasa seluruh wajahnya menegang. Ya, tanya Sophie. Kamu, lihat sendiri. Brown membalik halaman telepon ke Sophie. Sophie melihat, dan wajahnya membeku. Pada saat ini, sekretaris Sophie bergegas mendekat. Bos, saya telah bertanya dengan Stars and Stripes. Tuan Stephen Lin memang ketua grup Lin. Nilai pasar grup Lin di Longguo telah mencapai sekitar 3,5 triliun yuan. Sekretaris takut bosnya akan mendengar tidak, katanya sambil berjalan. 3,5 triliun RMB. Angka ini bahkan lebih mengejutkan dari 567,8 miliar dolar AS, apalagi triliunan. Brown, Sophie, dan orang-orang di sekitar mereka semuanya tercengang. Melihat penampilan orang-orang ini, Stephen Lin menghela nafas. Sebagai protagonis, saya tidak ingin berpura-pura agresif, tetapi setiap kali saya dipaksa untuk bertindak agresif, itu terlalu sulit. Petik 2. Bab 2609. Identitas Stephen Lin akhirnya terungkap sepenuhnya. Kombinasi dua identitas super ahli plus super kaya membuat Stephen Lin menjadi fokus pesta untuk sementara waktu. Pada awalnya, hanya Brown, Sophie, dan beberapa orang di sekitarnya yang mengetahuinya, tetapi mereka tidak dapat menahan teriakan sekretaris tadi, dan orang lain yang membuatnya segera mengetahui tentang Stephen Lin. Tidak. Aku tidak menyangka pacar Nona Ye San menjadi orang yang hebat. Sophie sedikit tergagap. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki sikap superior, meskipun dia tidak akan sujud, tetapi dia juga menjadi seorang sedikit berhati-hati bagaimanapun. Asetnya hanya di awal 100 miliar, dan aset Stephen Lin lebih dari 5 kali lipat miliknya. Di mataku, tidak peduli siapa dia, aku hanya tahu bahwa dia adalah pacarku. Ye San tersenyum manis sambil merangkul tangan Stephen Lin. Tuan Sophie, jika Anda belum selesai makan hal-hal ini dalam beberapa saat, kemasi untuk saya. Lagi pula, saya adalah keluarga miskin yang belum banyak melihat dunia. Stephen Lin menunjuk ke hal-hal itu di atas meja dan berkata. Sophie merasa seperti duduk di atas peniti dan jarum, seperti duri di punggungnya, seperti tongkat di tenggorokannya. Dia secara alami tahu bahwa kata-kata Stephen Lin menggodanya,
yang membuat mereka mengejeknya sekarang. Namun demikian, Sophie tidak berani mengejek Stephen Lin seperti sebelumnya. Dia hanya bisa berkata, "Jika Anda menyukai Tuan Lin, saya akan meminta seseorang untuk menyiapkan beberapa yang baru untuk Anda nanti." "Apakah saya lebih dari 500 miliar aset hanya untuk bersenang-senang? Aku ingin kamu memberiku benda kecil ini." Stephen Lin tiba-tiba mengubah wajahnya dan berkata, "Itu hanya hadiah kecil, hanya hadiah." Pepatah lama dari masyarakat Longguo, hadiahnya lebih sedikit dari hadiahnya, tapi kasih sayang lebih penting, kata Brown buru-buru. Stephen Lin tersenyum bercanda, dan berkata, "Tuan Brown sepertinya sangat mengenal budaya Longguo." Petik 2. Sedikit, hanya sedikit, kata Brown sambil mencibir. "Ngomong-ngomong, aku mendengar dari Shaq. Kamu sepertinya berpikir bahwa aku merusak pemandangan di sini, dan kamu ingin aku pergi dulu?" tanya Stephen Lin. "Bukan apa-apa, Shaq. Omong kosong apa yang kamu bicarakan?" Brown menatap Shaq dengan marah. Aku tidak mengatakan itu," kata Shaq dengan sedih. "Bukankah itu yang kamu katakan? Kamu mengatakan bahwa keberadaanku di sini akan mempengaruhi Brown dan Sophie untuk menggoda pacarku, dan kamu juga mengatakan bahwa aku harus mengirim pacarku ke tempat tidur Brown dan Sophie, agar pacarku bisa populer dan bisa. Bukankah kamu menyuruhku menjadi bintang besar?" Stephen Lin bertanya dengan cemberut. "Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Terlalu tidak tahu malu, kamu idiot," kata Ye San dengan bersemangat. "Shaq, kamu gila. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu?" Brown memelototi Shaq. Saat ini, Brown sangat panik, karena Stephen Lin adalah orang yang sangat kuat. Jika Shaq benar-benar mengatakan itu padanya, maka sama sekali tidak akan ada masalah bahkan jika dia memukulnya di tempat. Tetapi menurutnya ada kemungkinan besar dia datang ke Shaq dan mengatakan hal serupa, karena Shaq pergi ke Stephen Lin untuk mengobrol pribadi dengannya sebelumnya. Aku tidak mengatakan apa-apa, Tuan Lin, kamu tidak bisa memfitnah orang." Shaq dianiaya secara ekstrim. Dia benar-benar tidak menyangka Stephen Lin memfitnahnya seperti ini di depan umum. Dia memang mengatakan sesuatu seperti mengirimnya ke tempat tidur, tapi bukankah itu analogi? "Apakah kamu mengatakan bahwa hanya kamu yang tahu bahwa masalah ini tidak akan mudah dilepaskan? Ada pepatah seperti itu di kerajaan naga kita, siapapun yang menghina istriku akan dihukum bahkan jika dia jauh. Jika bukan karena berada pada kesempatan seperti itu hari ini, aku pasti sudah mati. Aku menjadi gila, ini sudah larut malam, jadi aku tidak akan berbicara omong kosong, aku akan menyelesaikan akun ini denganmu nanti." Stephen Lin berkata, melirik dengan dingin pada Brown dan yang lainnya, lalu menarik tangan Ye San berbalik. Adegan ini membuat Brown dan yang lainnya merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gua es. Sejujurnya, meskipun mereka sedikit takut dengan identitas Stephen Lin sebelumnya, mereka tidak takut padanya. Lagi pula, mereka baru saja mengejeknya, dan itu bukan permusuhan hidup dan mati. Tapi kata-kata Stephen Lin sebelum pergi membuat mereka sangat ketakutan. Menghina istri adalah konsep yang sama sekali berbeda dari mengolok-olok orang lain. Ini benar-benar bisa menjadi kebencian yang tiada habisnya. Bab 2610. Apa yang kamu katakan kepada orang-orang? Kata Brown, memelototi Shaq. "Presiden, saya benar-benar tidak mengatakan apa-apa," kata Shaq dengan sedih. "Berhentilah membicarakannya di sini, ikuti aku ke ruang kerja." Sophie mengedipkan mata pada mereka berdua, lalu berbalik dan berjalan menuju ruang kerjanya. Shaq dan Brown buru-buru pergi ke ruang kerja bersama Sophie. Dalam penelitian tersebut, Shaq berulang kali menyatakan bahwa dia tidak mengatakan apa yang dikatakan Stephen Lin. Ini membuat Brown sedikit bingung. Shaq tidak mengatakannya, tetapi Stephen Lin bersikeras mengatakan bahwa dia melakukannya. "Artinya, sangat jelas," kata Sophie dengan wajah muram sambil memegang pipa. "Apakah ini untuk penghargaan Emmy?" Brown tidak bodoh,
dan segera mengerti arti kata-kata Sophie. Yah, dia sengaja memfitnah Syak. Tujuannya pasti untuk membuat kita membayar tindakan Syak. Jika kita memberi mereka penghargaan, maka masalah ini bisa berakhir dengan kesalahpahaman. Jika kita tidak memberi mereka penghargaan, maka hal ini mungkin benar-benar tidak berakhir dengan baik. Kata Sophie, Stephen Lin ini, rencana jahat, benar-benar berkomplot melawan kita seperti ini. Kata Syak bersemangat, mungkinkah kita benar-benar ingin memberi mereka penghargaan? Brown bertanya dengan cemberut, selain metode ini, apakah Anda memiliki metode lain untuk menenangkan kemarahan buaya keuangan dan negara adidaya? Tanya Sophie. Hei, sepertinya ini satu-satunya cara. Brown menghela nafas dan mengangguk. Di sisi lain, Stephen Lin meninggalkan villa bersama Ye San dan menuju hotel dengan mobil. Syak itu, aku tidak pernah mengira dia akan begitu menjijikkan. Ye San berkata dengan marah ketika dia masuk ke dalam mobil dan masih marah. Dia tidak menjijikkan seperti yang dia katakan, meskipun dia memiliki arti itu, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Ah, lalu mengapa kamu mengatakan itu tentang dia? Ye San bertanya dengan curiga. Jika Anda tidak melakukan ini, penghargaan Emmy Anda akan hancur, kata Stephen Lin. Ye San membeku sesaat, lalu menunjukkan ekspresi serius. Setelah berpikir sejenak, Ye San berkata, aku mengerti. Petik 2. Kali ini bintang dan garis, kita tidak bisa datang ke sini dengan sia-sia, dan kamu tidak dapat diingat dengan sia-sia, mereka harus membayar harga. Stephen Lin berkata, kamu sangat pintar. Ye San dengan bersemangat meraih gagang persneling mobil. Stephen Lin sedikit mengernyit, dan berkata, bantu aku mengganti persneling. Petik 2. Ye San tersipu dan mengangguk. Pada saat yang sama, di sisi lain, di dalam hotel, Zhao Cucu sedang duduk di kamarnya dengan ponsel di tangannya. Dia sedang tidak mood malam ini, jadi dia tidak punya ide untuk pergi berbelanja. Ruangan ini sangat besar, dan ada beberapa orang yang berdiri di depan pintu, dekat jendela, dan di dalam kamar tidur. Orang-orang ini adalah pengawal Zhao Cucu, yang bertanggung jawab atas urusan keamanan Zhao Cucu. Saat itu, bel pintu berbunyi. Seorang pengawal mendekatkan wajahnya ke mata kucing dan melihat keluar, lalu berkata kepada Zhao Cucu, Nona, ini pelayan hotel, sendirian. Biarkan dia masuk, saya hanya meminta di lantai bawah untuk membawakan saya buah. Kata Zhao Cucu. 10 menit yang lalu, dia menelepon meja layanan dan meminta restoran untuk mengantarkan buah ke kamarnya. Oke. Pengawal itu mengangguk dan membuka pintu. Pelayan hotel masuk sambil mendorong kereta makan. Pengawal tidak membiarkan pelayan berjalan menuju Zhao Cucu begitu saja. Dia mengambil benda seperti detektor untuk mendeteksi pelayan terlebih dahulu, dan kemudian membuka barang-barang di mobil untuk melihatnya. Setelah memastikan bahwa mobil makanan sudah dimuat dengan buah, dia menutup pintu kamar, dan kemudian mengikuti pelayan ke sisi Zhao Cucu. Pelayan mendorong gerbong makan ke sisi Zhao Cucu. Halo Nona Zhao, buah yang Anda inginkan. Pelayan itu tersenyum dan mengambil piring dari mobil dan meletakkannya di depan Zhao Cucu. Zhao Cucu melirik pelayan, dan menemukan bahwa itu adalah seorang pria kulit hitam, yang tampak berusia sekitar 20 tahun, masih muda. Zhao Cucu mengambil uang $100 di atas meja dan menyerahkannya kepada pihak lain, berkata, ini tip Anda. Petik 2. Terima kasih, Nona Zhao. Pelayan mengulurkan tangan dengan bersemangat untuk mengambil uang $. Zhao Cucu tidak mengatakan apa-apa, dan melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada pelayan untuk pergi. Pelayan memasukkan uang kertas ke dalam sakunya dengan puas, lalu berbalik, tampak seperti akan keluar. Saat pelayan berbalik, tangan pelayan tiba-tiba menyapu pengawal di sebelahnya. Reaksi pengawal itu sangat cepat, dan dia sudah membuat postur menghalangi ketika tangan pelayan menyapu. Namun, di detik berikutnya, terdengar suara klik.
Tangan pelayan itu mengenai tangan pengawal itu, bahkan mematahkan tulang tangan pengawal itu. Seluruh tubuh pengawal terbang ke samping. Pada saat yang sama, pengawal yang berdiri di bawah ambang jendela bergegas keluar bersamaan dengan pengawal di kamar tidur, lalu berakselerasi menuju pelayan. Pelayan tidak memperhatikan pihak lain, dan segera mengulurkan tangannya untuk meraih leher Zhao Cucu, dan menariknya ke dalam pelukannya. Jika kamu tidak ingin mati, berdiri saja di sana dan jangan bergerak, kata pelayan itu tanpa ekspresi. Kedua pengawal semuanya berdiri di tempat. Di sampingnya, pengawal yang tangannya patah juga berdiri dari tanah, lalu tiba-tiba meluruskan tangannya. Tiga pengawal berdiri membentuk segitiga, mengelilingi pelayan dan Zhao Cucu. Seperti yang diharapkan dari pengawal Nona Zhao, dia menahan pukulanku tanpa mati, dan kekuatannya setidaknya di atas orang bijak perang, kata pelayan itu sambil tersenyum. Saya menyarankan Anda untuk melepaskan saya, jika tidak, Anda akan mati total, kata Zhao Cucu sambil memasukkan apel yang baru saja dia ambil ke mulutnya dan menggigitnya. Dilihat dari penampilannya, Jing sepertinya tidak merasa takut sama sekali. Aku memilikimu di tanganku, bagaimana aku bisa mati dengan menyedihkan? Kata pelayan itu sambil tersenyum. Apakah menurutmu hanya ada 3 orang di sekitarku? Zhao Cucu bertanya. Apakah ada orang lain? Layanan itu bertanya secara retoris. Seringai muncul di sudut mulut Zhao Cucu. Sementara itu, bang bang bang. Tiba-tiba terdengar suara dari kaca dan dinding di ruangan itu. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.